Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari di permulaan khutbah Jumat ini saya mengajak pada diri saya pribadi dan umumnya hadirin sekalian, kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tingkatkan rasa takut kita kepada Allah, rasa takut ketika kita tidak mendapatkan kasih sayang dari Beliau, rasa takut ketika ibadah kita tidak diterima olehnya, rasa takut ketika kelak kita kembali kepadanya, Allah tidak menerima kita dengan bahagia, akan tetapi Allah menyambut kita dengan kemurkaan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita saat ini sudah berada di bulan Syawal. Kita sudah melampaui satu bulan yang mulia, bulan di mana kita dilatih, di-training dengan serangkaian kegiatan yang fokus kepada ibadah. Ibadah yang saya lihat di bulan Ramadan ini banyak fokus kepada ibadah kepada Allah atau ibadah mahdhah. Di antaranya sholat tarawih, di antaranya baca Al-Quran, puasa, i'tikaf. Itu amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Kita tahu i'tikaf disunnahkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sehingga banyak para jamaah yang 10 hari terakhir itu fokus tinggal di masjid dalam rangka menyambut Lailatul Qadar. Meski di bulan Ramadan pun ada amalan-amalan ghair mahdhah seperti bersedekah, zakat, infak, dan amalan-amalan sunnah terkait dengan muamalah lainnya yang juga dianjurkan selama bulan Ramadan. Saat ini bulan Ramadan telah berlalu dan kita kembali kepada kehidupan 11 bulan di luar bulan Ramadan. Kita Idul Fitri, kita kembali kepada berbuka di siang hari. Setelah bulan Ramadan kita tidak boleh berbuka di siang hari. Maka kemudian kalau melihat dari pola ibadah antara bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan, maka khatib melihat ada semacam refocusing. Sekarang di musim pandemi ini, ungkapan refocusing biasanya lebih kepada aspek keuangan. Refocusing itu artinya memfokuskan perhatian atau sumber daya kepada hal yang lain atau hal yang baru. Itu artinya refocusing. Ternyata dalam hal ibadah pun, antara ibadah bulan Ramadan dan di luar Ramadan, khatib melihat ada arti pentingnya refocusing kita dalam beribadah. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk bisa mengendalikan emosi, mengendalikan amarah, nafsu amarah dengan berpuasa. Dan dampaknya kinerja kita mau tidak mau harus diakui menurun, karena kita terbiasa makan di siang, di pagi hari, menjelang kita berangkat ke kantor. Sementara di bulan Ramadan itu adalah sesuatu yang terlarang, sehingga kemudian kinerja kita menurun. Karena menurut Imam Ghazali bahwa ketika kita berpuasa, maka kita dilatih untuk mengendalikan emosi. Badan kita dilaparkan seperti kuda yang tadinya liar, kemudian dilaparkan, maka kuda itu akan lemes dan tidak liar kembali. Diibaratkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, orang yang berpuasa itu sedang diredam emosinya, sedang diredam amarahnya dengan dilaparkan perutnya. Hasil dari puasa diharapkan kita menjadi orang yang mampu mengendalikan emosi, terkontrol emosinya. Dan saat ini kita sudah tidak lagi berpuasa, maka kita harus melakukan yang namanya refocusing kembali dalam ibadah kita. Kira-kira refocusing kemana ibadah kita? Tentu saja kalau kita lihat dalam sehari semalam kita 24 jam, kita gunakan untuk sholat 5 waktu misalnya
Satu kali sholat 5 menit kalikan 5 kali, misalkan 25 menit, ditambahkan ketika kita berjamaahnya 10 menit, berarti 10 kali 5 50 menit, tambah tadi 75 menit kita gunakan untuk beribadah mahdoh khusus untuk sholat fardu 5 waktu. Berarti selebihnya kita bisa gunakan untuk amalnya ibadah yang lain. Dan faktanya kita keseharian ini lebih banyak beribadah muamalah daripada ibadah mahdoh. Kita gunakan waktu siang kita untuk sholat Jumat hanya setengah jam, tapi selebihnya kita gunakan berjam-jam untuk bekerja. Sekarang yang menjadi fokus perhatian kita, bisakah bekerja kita, kegiatan sehari-hari kita juga merupakan bagian dari sebuah ibadah yang juga nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata jawabnya adalah iya dan pasti. Apa salah satu amal yang ibadah muamalah yang sangat besar pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ibadah muamalah yang sangat besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah idkhalus surur. Idkhal itu memasukkan, as-surur itu rasa bahagia. Jadi idkhalus surur itu artinya memasukkan rasa bahagia kepada orang lain, memfasilitasi orang lain untuk kemudian dia berbahagia karena kesulitannya bisa kita tangani, kesulitannya bisa kita berikan solusi. Itulah idkhalus surur. Apa keutamaan dari idkhalus surur ini? Ada beberapa hadis yang menjelaskan secara gamblang betapa kemuliaan membahagiakan hati orang lain itu mulia di hadapan Allah. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Allah senantiasa menolong seorang hamba selama si hamba tersebut mau menolong kepada saudaranya. Jadi ini ada semacam hukum reciprocity, timbal balik. Ada aksi, ada reaksi. Ketika kita bersedia untuk menolong saudara kita, menolong orang lain, menolong hamba Allah yang lain, maka Allah siap untuk menolong kita. Maka Allah akan menjamin untuk menolong kita. Ada semacam timbal balik, ada semacam exchange atau hukum pertukaran antara Allah dengan kita. Syaratnya kita mau menolong saudara kita, nanti pertolongan Allah akan turun dari langit kepada kita. Yang kedua, ada hadis lain yang mengatakan, "Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati." Siapa yang membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa membantu untuk mencukupi hajat dia. Ini kembali, kebutuhan kita pasti banyak. Maka salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan kita adalah penuhi kebutuhan saudara kita. Nanti Allah yang akan memenuhi kebutuhan dan keperluan kita. Kembali di sini terjadi yang namanya exchange atau pertukaran. Kita menolong hamba Allah, menolong saudara kita, nanti Allah akan menolong kita dengan kekuasaan Allah. Ada satu hadis lagi yang ini luar biasa, pahala, menjelaskan pahala orang yang memberikan rasa bahagia kepada orang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia lain. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat orang Islam yang lain berbahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan hutangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan, kata Nabi, lebih aku cintai daripada
beriktikaf di masjid ini, yakni Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Hadis riwayat Imam Tabrani. Jadi artinya pahala ketika kita berjalan kaki memenuhi hajat, kebutuhan, menghilangkan kesulitan saudara kita, saudara muslim kita, atau saudara kita yang lain, mungkin saudara sekemanusiaan kita, maka itu pahalanya lebih banyak, lebih besar kata Nabi daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Subhanallah. Padahal iktikaf 1 hari pahalanya luar biasa, berarti berjalan untuk memenuhi hajat saudara-saudara kita, maka pahalanya luar biasa. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan Allah, pasca Ramadan ini mari kita melakukan refocusing dalam hal beribadah. Satu saja yang kita jalankan, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menjadikan orang lain itu berbahagia, untuk menjadikan saudara kita yang terhimpit kesulitan, yang kelaparan, yang kekurangan uang, yang kekurangan harta, yang memerlukan bantuan dari kita ulurkan bantuan dari kita. Jika kita tidak mampu dengan harta kita bantu dengan tenaga kita, dengan pikiran kita. Ketika kita tidak mampu dengan pikiran atau tenaga kita, maka kita bantu dengan doa. Salah satunya yang telah terjadi saat ini di belahan dunia muslim di negeri lain seperti di Palestina. Kita bisa lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan niat ikhlas, masukkan rasa bahagia kepada saudara kita yang sedang mendapatkan musibah dan kesulitan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.